Hai guys, welcome back to English Adventure dan bersama saya kita akan belajar bareng. Kali ini masih di dalam pembahasan seputar TOEFL dan di hari ini kita akan mempelajari strategi mengerjakan soal-soal TOEFL listening. Guys, yang perlu pertama sekali kita ketahui untuk menjawab soal-soal listening adalah listening itu di TOEFL punya beberapa part, dan yang part pertama dimulai dengan percakapan dua orang secara singkat ya. Biasanya ada laki-laki perempuan atau sesama perempuan atau sesama lelaki ya. Nah, setelah ada dua percakapan secara singkat, kemudian ada orang ketiga yang akan memberikan pertanyaan tentang apa yang diucapkan oleh orang atau pembicara kedua. Ini yang harus kita perhatikan pertama sekali. Nah guys, untuk lebih detailnya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari skill atau strategi pertama untuk menjawab pertanyaan TOEFL dengan tema Dialogues with Sound Confusions, percakapan dengan bunyi-bunyi kata yang membingungkan kita. Kenapa membingungkan? Karena ada kata-kata di dalam bahasa Inggris yang bunyinya sama tetapi pengejaan atau penulisannya berbeda, atau misalnya pengejaannya sama tapi maknanya bisa saja berbeda karena konteksnya berbeda. Dan kali ini kita akan lihat juga nanti selain satu kata yang bunyinya sama dengan makna berbeda, ada dua kata kalau diucapkan juga dia bisa bunyinya sama dengan kata yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja lihat contoh percakapan di skrip berikut ini. Ya, bunyinya seperti ini ya. Ada M1 maksudnya adalah male one atau pembicara pertama pria. F1 yaitu female one, pembicara pertama wanita, dan M2 adalah pembicara atau speaker kedua pria. Ini M2 akan memberikan pertanyaan ke kita nantinya. Di ujian TOEFL aslinya tentunya kita tidak akan melihat teks seperti ini. Yang akan kita lihat di lembar soal adalah cuma pilihan jawaban yang harus kita pilih dan cocokkan sesuai dengan apa yang kita dengarkan. Oke, jadi kalau di TOEFL ini kita harus mendengarkan terlebih dahulu baru menjawab pertanyaan. Nah, percakapan pertama si pria bilang seperti ini. I have never had this type of fruit before. I don't even know what to do with it. Si wanita menjawab, you just have to peel it and eat it. Nah, ada pertanyaan oleh orang ketiga, what does the woman mean? Oke, kita bahas satu persatu. Si pria di awal bilang begini ya, saya nggak pernah nih ketemu buah seperti ini. Saya nggak tahu nih mau diapain. Itu kata si pria ya. Nah, si wanita aja jawab seperti ini ya, you just have to peel it and eat it. Kamu hanya harus mengupasnya kemudian makan. Oke, nah dari kata-kata si wanita ini kita harus tahu sinonim apa yang diucapkan dan harus mencocokkan dengan pilihan sinonim yang tepat maknanya sesuai dengan apa yang tertera di pilihan jawaban A, B, C, dan D. Kalau kita bahas satu persatu pilihan jawabannya ya. A, she doesn't feel like eating fruit. B, the man should take the pill before eating. C, the fruit shouldn't be eaten until it's been peeled. Dan D, she isn't familiar with this type of fruit either. Nah, yang pertama A, she doesn't feel like eating fruit. Ini kalau kita bisa lihat kata-kata feel ini mungkin bunyinya sama dengan kata-kata peel di percakapan atas. You just have to peel it and eat it. Feel maknanya adalah merasakan, sementara peel itu adalah mengupas ya. Jadi kalau di pilihan A, she doesn't feel like eating it, si wanita ini nggak merasa seperti dia mau makan si buah itu ya. Apakah maknanya sama dengan apa yang diucapkan oleh si wanita di percakapan tadi? You just have to peel it and eat it. Kamu cuma perlu atau harus mengupas lalu makan gitu ya. Jadi maknanya tidak sama ya yang A. Yang B, the man should take the pill before eating. Si pria ini harus makan atau konsumsi atau minum pil obat sebelum makan katanya begitu ya. Nah, apa yang bunyinya sama seperti yang ada di percakapan pil obat ya gitu ya. Sementara di atas
tulisannya peel, yaitu mengupas, maknanya berbeda ya. Mungkin bunyinya hampir sama. Oke, jadi artinya yang Bravo juga salah. Yang Charlie, the fruit shouldn't be eaten until it's been peeled. Oke, yang Charlie ini buahnya nggak boleh dimakan sebelum dikupas. Oke, apakah maknanya sama dengan di atas? Ya, kurang lebih ini hampir mendekati dan mungkin bisa jadi ya. Sebelum kita menentukan apakah ini benar-benar jawaban yang tepat, kita coba lihat dulu, selesaikan analisis jawaban terakhir ya, pilihan yang delta. She isn't familiar with this type of fruit either. Maknanya adalah si wanita ini juga nggak familiar atau nggak terbiasa melihat jenis buahan ini juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat maknanya yang ternyata paling tepat sesuai dengan apa yang ada di bagian percakapan, yaitu pilihan yang Charlie ya, the fruit shouldn't be eaten until it's been peeled. Oke guys. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, hati-hati dalam menjawab walaupun kelihatannya bunyinya sama semua, tapi perhatikan juga konteksnya ya. Oke. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke latihan berikutnya guys. Dan kali ini kita akan mendengarkan percakapan antara dua orang. Kemudian kita harus menyesuaikan makna apa yang disampaikan oleh si pembicara kedua sesuai dengan pilihan jawaban yang ada ya. Jadi di latihan pertama ini kita cuma perlu milih antara A dan B. Nah, sebelum kita mendengarkan audio soal, kita coba biasakan dengan membaca cepat pilihan jawaban yang tersedia untuk menganalisis dan mengambil konteks ya, memahami konteks apa yang akan dibicarakan kira-kira nanti oleh si dua speaker ini. Di soal nomor 1 yang A, get in a different lane, atau yang B, stand in another line. Yang A itu adalah cari lane atau lorong yang berbeda, atau yang B, stand in another line, maknanya adalah berdiri di baris yang berbeda. Kita nggak tahu nih audionya bakal bilang seperti apa nanti. Nomor 2, go down the slide, menuruni ini ya, penurunan gitu ya, atau play on the slide ya, bermain dengan slide gitu ya. Nah, berikutnya nomor 3, put them in a file, menempatkannya di file, atau throw them in a pile, melemparkannya ke pile ya, pilenya. Oke, guys, kita coba dengarkan satu persatu terlebih dahulu audionya. Oke, seperti ini ya. Number 1. I've never had to wait so long just to pay for a few groceries. I think you should get in another line. What does the woman suggest the man do? Nah guys, sebelum kita melanjutin ke soal nomor 2 dan 3, kita bahas terlebih dahulu soal nomor 1 ini ya. Kalau kita bisa dengarkan percakapannya tadi, kira-kira transkripnya seperti ini nih, bunyi percakapannya. Nah, dari pembicaraan orang kedua ini, kita bisa mendapatkan makna bahwasanya si wanita itu menganjurkan si pria untuk ngantri di barisan yang berbeda ya. Kalau begitu, pilihan jawaban yang tepat adalah Bravo. Oke, cocok. Yang B ya, stand in another line. Nah, berikutnya nomor 2, kita dengarkan lagi audionya. Silakan dilanjutkan langsung ke nomor 3 ya. Setelah itu kita bahas sama-sama. Number 2. How does your babysitting job go? Oh, fine. The children spent most of the day going down the hill on their new sled. What did the children do? Number 3. Where should I put these letters for you? Oh, just toss them in that file. What does the woman tell the man to do with the letters? Ya, setelah kita mendengarkan soal audio di nomor 2 dan 3, sekarang kita bahas dulu nomor 2 ya. Dari percakapan orang kedua, kita coba dengarkan ulang sekali lagi ya. Oke, dari sini kita bisa dapatkan makna bahwasannya si anak-anak ini ya, anak-anak ini play on the sled ya. Ini dia punya new sled ya, dia dari percakapan itu ya. Coba kita lihat transkripnya ya. Jadi pilihan yang lebih tepat adalah Bravo ya. Jadi bukan go down the slide ya, walaupun dia bermain di mountain atau di lereng ya, the hill ya, bukan mountain maksudnya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke nomor 3.
put them in a file, throw them in a pile. Jawaban yang benar adalah yang alpha ya. Dari transkrip ini kita bisa lihat bahwasanya si perempuan tersebut meminta si prianya untuk menempatkan letter di file ya. Oke guys, nah sekarang kita sudah punya soal berikutnya untuk latihan kedua. Ada 5 soal di sini dan di sini sudah ada contoh jawaban yang pertama. Untuk soal nomor 1 ya, jawabannya bravo. Nah, sebelum kita mendengarkan audio, lagi-lagi kita baca semua soalnya 1-5 terlebih dahulu. Dan boleh di pause audio ini untuk teman-teman membaca soalnya, membaca masing-masing. Oke guys, setelah teman-teman membaca semua soalnya 1-5 dan menganalisis, kita coba dengarkan kenapa jawaban yang nomor 1 itu bravo. Kita dengarkan langsung audionya. Number 1. Stephanie, did you ever phone your friend? No, but I sent her a letter. What did Stephanie do? Right. Dari percakapan tadi kita bisa menangkap makna bahwasanya Stephanie ini sudah mengirimkan surat ke temannya ya. Jadi memang maknanya yang lebih tepat adalah bravo. She wrote her friend a letter ya. Dia menuliskan surat untuk temannya ya. Jadi mungkin bunyinya bakal terdengar sama di beberapa kata seperti misalnya I sent her. I sent her. Ini sebenarnya tulisannya adalah sent, mengirim dengan her ya. Jadi kalau digabung center, ini adalah pronunciation ya. Bagaimana kita mempronouncekan beberapa kata di dalam kalimat untuk percakapan ya. Kalau teman-teman rasanya kurang dalam skill ini, coba pelajari pronunciation perdalam lagi di kelas pronunciation. Oke, mungkin selain itu juga yang mirip kata-kata atau bunyinya yaitu letter ya, surat dengan letter yaitu nanti atau kemudian. Nah, hati-hati terjebak dengan kata-kata yang bunyinya sama seperti ini tapi ternyata makna dan konteksnya juga berbeda ya. Silakan teman-teman lanjutkan audio nomor 2 sampai nomor 5 berikut ini dan nanti di akhir akan ada jawaban berikut juga dengan transkripnya. Semangat, mungkin teman-teman harus butuh, kalau memang harus mendengarkan 2 sampai 3 kali silakan diulang-ulangi lagi saja videonya. Selamat berlatih. Number 2. I understand that Stewart is going to resign as vice president. As a matter of fact, he's so disappointed that he wasn't elected president, he's quitting the club. What does the man say about Stewart? Number 3. So you're going to take that class in ecology. What will you be studying? Well, according to the course catalog, it's the systematic study of life on this planet. What does the woman say about the class she is going to take? Number 4. Are you ready to go now, Janet? As soon as the rain stops. What does Janet tell the man? Number 5. I heard Darlene was having a hard time with her physics homework. Yes, but Sam has kindly offered to assist her. What does the woman say about Sam? Nah guys, oke, setelah tadi beberapa kali mungkin pengulangan mendengarkan audio untuk mempelajari dan mencari jawaban yang benar dari percakapan dan pilihan jawaban, sekarang kita coba lihat kunci jawabannya langsung aja ya ke ini di layar dan teman-teman nanti bisa sambil mengulang-ulangi lagi audionya seperti ini. Nah everyone, itulah tadi pembelajaran kita di strategi pertama untuk mengerjakan soal TOEFL listening. Nantikan terus update informasi dan pembelajaran di channel YouTube saya Yan Ramdhanu dan English Adventure. Semangat berlatih, sampai jumpa dan goodbye.